Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19011818175, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Adapun fenomenanya yaitu berikut. Industri manufaktur sepanjang 2019 yang mengalami penurunan. Saham-saham industri otomotif dan komponennya juga merah merona sejak awal tahun. Di bursa, sektor aneka industri yang menaungi industri otomotif dan komponennya mengalami penurunan 7,03% sejak awal tahun. Seiring dengan penurunan industri manufaktur karena permintaan akan otomotif yang menurun, mengacu data Bursa Efek Indonesia, dari 13 saham emiten yang bisnisnya berkutat di bidang otomotif, 11 saham mengalami penurunan sejak awal tahun, hanya satu saham yang menguat dan satu saham stagnan. Tetapi di sisi lain, sebanyak 9.496 wajib pajak korporasi terpantau melakukan agresif tax planning atau perencanaan pajak secara agresif sehingga berisiko menggerus potensi penerimaan negara. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, praktik tersebut dilakukan pada tahun 2015 sampai 2019. Kerangka pemikiran berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hipotesis pertama, perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian yang pertama perencanaan pajak, kedua profitabilitas dan nilai perusahaan. Metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Sumber dan teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang terdokumentasi pada Bursa Efek Indonesia dan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka industri go publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019, yaitu sebanyak 50 perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian. Dan teknik pengumpulan sampelnya itu peneliti menggunakan purposive sampling. Untuk ujinya itu uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikoloneritas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Dan untuk pengujian hipotesisnya yaitu regresi linear berganda, uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu operasional variabel. Variabel pertama yaitu perencanaan pajak, dimensinya yaitu ETR, dan indikatornya itu jumlah beban pajak, laba sebelum pajak. Yang kedua profitabilitas, dimensinya ROE, indikatornya laba bersih, total ekuitas. Yang ketiga nilai perusahaan, dimensinya price to book value, indikatornya harga saham, nilai buku saham, total modal, dan saham yang beredar. Hasil penelitian. Hasil analisis regresi linear berganda, dari tabel diketahui persamaan regresi linear berganda yang digunakan yaitu Y sama dengan 0,851 dikurangi 0,096 untuk X1-nya dan ditambah 0,120 untuk X2-nya dan error. Dari persamaan regresi linear berganda tersebut menyatakan bahwa sebagai berikut. Untuk B0-nya yaitu 0,851, artinya jika variabel ETR dan ROE bernilai konstan atau 0, maka PBP meningkat sebesar 0,85. Untuk B1-nya
min 0,096. Artinya jika variabel ETR meningkat 1 satuan atau 1 unit atau 1 rupiah, sedangkan variabel ROE bernilai konstan atau 0, maka PBP menurun sebesar min 0,96. Untuk B2-nya yaitu 0,120. Artinya jika variabel ROE meningkat 1 satuan atau 1 unit atau 1 rupiah, sedangkan variabel ETR bernilai konstan atau 0, maka PBP meningkat sebesar 1,120. Untuk tabel selanjutnya itu hasil uji statistik M. Berdasarkan hasil nilai signifikan menunjukkan bahwa nilai signifikan ETR dan ROE yaitu 0,000. Nilai signifikan kurang dari nilai signifikan 0,05 atau 0,005 kurang dari atau sama dengan 0,05. Berarti model regresi memenuhi kriteria secara simultan terhadap PBV. Nah, untuk hasil penelitian selanjutnya itu hasil uji parsial. Dari hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak ETR dan variabel profitabilitas ROE memiliki nilai masing-masing signifikan sebesar 0,000 diperoleh dari nilai signifikan 0,00 kurang dari atau sama dengan 0,05, maka artinya mempengaruhi secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu koefisien determinasi simultan. Dari tabel hasil pengujian besarnya pengaruh variabel ETR dan ROE terhadap PBV berdasarkan nilai R² sebesar 0,840 sama yang artinya 84%, maka besar pengaruhnya adalah 84% dan sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel yang bukan variabel ETR dan PBV atau faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, koefisien determinasi parsial. Supaya dapat diketahui seberapa besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen, yaitu variabel perencanaan pajak dan profitabilitas secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan, maka dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu nilai beta dikali zero order dan B100%. Nah, untuk nilai perusahaannya, yaitu nilai betanya itu 0,614 dikali 0,068 menghasilkan nilai 0,04175 atau 4175%. Nah, untuk profitabilitasnya itu 1,065 dikali 0,750 menghasilkan nilai 0,79875 atau 79,875%. Setelah perhitungan di atas diketahui variabel perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 4,175%, sedangkan variabel profitabilitas menghasilkan pengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 79,875%. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan perencanaan pajak menghasilkan pengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 4,175%. Yang kedua adalah profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan dan variabel profitabilitas menghasilkan pengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 79,875%. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.